Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perwakilan dari kelompok 2, akan mempresentasikan tentang terapi dan analisis Jung. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya Yuliana Dwi Suprapto, teman saya Sabrina Mahira Solih, dan Afrida Rizka Anggraini. Yang pertama yaitu asumsi dasar Jung. Teori ini berasumsi bahwa fenomena yang berhubungan dengan kekuatan goib atau magic bisa dan memang berpengaruh bagi semua kehidupan manusia. Jung meyakini bahwa setiap diri kita termotivasi bukan hanya dari pengalaman yang ditekan, melainkan juga oleh pengalaman yang dipengaruhi oleh leluhur. Selanjutnya, Jung memandang manusia itu dengan menghubungkan teologi atau tujuan dan kausalitas atau sebab akibat, di mana tingkah laku manusia itu ditentukan oleh sejarah individu dan ransta atau kausalitas, dan tujuan serta aspirasi atau teologi. Jadi, faktor yang dari masa lalu dan masa yang akan datang akan berpengaruh pada tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia dibimbing baik oleh masa lalu sebagai aktualitas dan masa yang akan datang sebagai potensialitas. Jung melihat kepribadian manusia itu ke depan, ke arah garis perkembangan pribadi di masa depan, dan retrospektif artinya mempertahankan masa lampau. Yang kedua yaitu metode psikoterapi Jung. Yang pertama yaitu analisis mimpi. Bagi Jung, inti dari interpretasi mimpi adalah analisis mimpi juga sebagai simbol keadaan dari jiwa. Sumber dari mimpi adalah pengalaman masa lalu yang dimasukkan ke dalam ingatan dan kejadian yang bersifat menentukan sebuah solusi atau kesimpulan. Meskipun mimpi penting bagi Jung, tidak semua mimpi memiliki nilai yang sama. Dibedakan antara mimpi kecil dan mimpi besar. Jung percaya bahwa mimpi berasal dari kompensasi dan bagian proses regulasi kepribadian seseorang. Dan beberapa mimpi mengantisipasi kejadian di masa depan atau aksi hasil tes traumatik lainnya yang berasal dari alam ketidaksadaran. Metode lainnya yaitu analisis Jung mungkin menggunakan berbagai teknik kreatif untuk membantu proses bawah sadar masuk ke dalam kesadarannya. Teknik lainnya juga digunakan oleh Jung untuk terapi pasiennya seperti imajinasi aktif, artistik, dan terapi kelompok. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu kelebihan psikologi Jung yaitu memiliki teori yang kuat serta mampu membuat klien lebih memahami mengenai konvensional yang sebelumnya tidak disadari dan dimengerti. Jung juga mengeluarkan archetype di mana dalam terapi ini bisa menjelaskan tentang fakta, mitos, serta simbol-simbol. Menjelaskan dua kepribadian yaitu introvert dan extrovert. Kekurangan, terapi Jung membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga klien cukup menghabiskan biaya untuk menuntaskan terapinya. Selanjutnya, teori terapi analitik Jung tidak memenuhi poin dari kriteria bermanfaat. Yang keempat yaitu contoh kasus. Kecemasan, neurosis pada gadis. Kasus seorang gadis yang telah menderita gangguan kecemasan, di mana gadis itu menderita ketakutan akibat kegelisahan yang parah, neurosis yang dimulai dengan anamnesis tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa. Jung menjelaskan bahwa kasus kecemasan ini sangat penting dikaitkan dengan spiritualitas terapis dengan pasien dalam kesehatan psikologis. Menurut Jung, ketika ia bermimpi tentang suatu peristiwa sebelum ia bertemu dengan pasien itu bukan hal aneh. Jung mengamati banyak kejadian yang tidak memiliki hubungan sebab akibat dalam mimpinya. Dan dengan inilah Jung dapat membangkitkan ide-ide mitologis dan religius dalam diri gadis tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang tidak paham, bisa ditanyakan dan semoga bermanfaat. Apabila masih banyak kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.